masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Kawanan pencuri uang tunai dan perhiasan emas diringkus aparat Polres Parigi Motong. Puluhan aktivis Palu berunjuk rasa memprotes pengelolaan energi yang dinilai tidak pro rakyat. Jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Toli-Toli dengan Buol terancam putus akibat hantaman ombak. Jalan Trans Sulawesi Toli-Toli Buol, tepatnya di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, kini terancam putus. Penyebabnya, badan jalan terus terkikis akibat hantaman ombak air pasang laut. Beginilah kondisi jalan penghubung Trans Sulawesi Toli-Toli Buol yang berada di Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, yang terancam putus akibat hantaman gelombang pasang air laut. Hantaman gelombang air pasang laut terlihat terus mengikis aspal menyebabkan terjadinya longsoran kecil. Untuk mensiasati agar pengendara tidak terperosok khususnya pada malam hari, terpasang sebuah papan himbauan tanda agar kecepatan kendaraan dikurangi. Jika tidak dilakukan perbaikan secepatnya, jalur transportasi darat yang menghubungkan antara Kabupaten Toli-Toli dan Buol terancam lumpuh total. Sebab itu merupakan akses satu-satunya dan yang paling utama. Di poros jalan provinsi di daerah Kabupaten Toli-Toli perlu diperhatikan bahwa Kabupaten Toli-Toli, Kecamatan Galang, yaitu di Desa Bajugan, Dusun Tanjung. Ya, jalan ini perlu diperhatikan karena mungkin tidak lama lagi jalan ini akan terputus. Gelombang akibat air pasang laut yang terjadi dan disertai cuaca buruk bukan hanya merusak badan jalan. Sejumlah rumah warga di lokasi tersebut kini rusak berat dan menjadi korban keganasan ombak. Penyebabnya karena ketiadaan tanggul penahan ombak di belakang permukiman warga. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Puluhan karateka dari berbagai dojo di Sulawesi Tengah mengikuti 3 suku dan ujian kenaikan tingkat Inka di Gor Madani, Kota Palu. Kegiatan ini tak sekadar mengukur kemampuan, namun menjadi momen evaluasi teknik untuk memperkuat pembinaan atlet karate di Sulteng. Dalam ujian ini, para karateka dinilai melalui 3 materi utama, mulai dari kihon, kata, hingga kumite atau perkelahian. Kegiatan diisi langsung oleh Dewan Guru Pusat ini menjadi bagian dari upaya menyamakan standar teknik sebelum para karateka melangkah ke level kompetisi yang lebih tinggi. Memotivasi dan memberikan teknik yang harusnya mereka lakukan bisa, dan itu yang kita latih sekarang, termasuk materi ujian yang akan kita persiapkan. Jadi sampai saat ini saya melihat motivasi dan semangat dari anggota yang berlatih cukup baik, dan kita tidak terlalu banyak koreksi untuk mereka. Jadi harapan kita Palu ini harus bisa lebih baik dan the best untuk karate Inkai-nya. Sebanyak 93 peserta mengikuti kegiatan ini termasuk perwakilan dari Luwuk, Parigi, Poso, Buol, dan Toli-Toli. Ini juga merupakan ajang pembentukan bakat atlet karate menuju PON mendatang. Kami melakukan seleksi lagi di tingkat provinsi. Seluruh kabupaten kota melakukan pertandingan yang dilakukan beberapa bulan kemarin sudah dilakukan. Sehingga ada kader-kader, atlet-atlet yang dibina sejak awal sampai hari ini. Insya Allah mereka akan masuk Platda. Harapan kami di Platda PON Inkai bisa menyumbang untuk atlet karate ke PON berikut nanti. Insya Allah.
Inkai Sulteng menjadikan momen Gasuku sebagai bagian dari pembentukan kader-kader karateka unggulan. Pembinaan berjenjang dari dojo hingga seleksi provinsi menjadi langkah mengamankan target agar atlet karate Sulteng bisa kembali tampil di level nasional. Program ini juga selaras dengan target olahraga Sulteng Emas, di mana karate menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan atlet pada peletda menuju PON mendatang. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Palu. Gilbert Leonardo Royken. 9 penerjun payung Brimob mewarnai langit Makobrimob Polda Sulawesi Tengah, menandai dimulainya peringatan HUT ke-80 Korps Brimob Polri. Satu persatu penerjun menyusuri udara menentang angin sebelum menjejakkan kaki di lapangan. Atraksi ini disambut riuh ratusan peserta dan tamu undangan yang memenuhi area Mako. Hadirin sekalian, kita saksikan saat Pasukan Brimob juga menampilkan atraksi bela diri memperagakan teknik. Gerakan cekatan dan terkoordinasi memperlihatkan kemampuan fisik dan kedisiplinan pasukan elit Polri ini. Usai bela diri, demonstrasi menembak presisi menjadi penutup atraksi. Dengan senjata laras panjang, personel Brimob memperagakan tembakan cepat dan terukur, menuntaskan target dengan tingkat akurasi tinggi. Melaksanakan tugas pokok dalam Harkantipmas, kemudian penegakan hukum, serta turut mensukseskan asta cita daripada Bapak Presiden. Salah satunya yang saat ini terus kita kerjakan, kita laksanakan itu berkaitan dengan membantu masyarakat ataupun pemerintah dalam ketahanan pangan. Rangkaian peringatan diisi pula dengan pelepasan ratusan off-roader. Konvoi kendaraan jeep menyusuri jalur tantangan di sekitar kota Palu. Kolaborasi Brimob dan komunitas off-roader ini menjadi bagian dari perayaan yang setiap tahun dinanti para pecinta adventure. HUT Brimob ini dirangkaikan dengan bakti sosial dan pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat, termasuk kaum difabel dan warga prasejahtera di sekitar markas Brimob Polda Sulawesi Tengah. Masyarakat senang bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pokok secara gratis. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.